Sekarang aku mau cerita tentang sesosok yang menurutku sangat inspiratif juga. Ceritanya nggak terlalu banyak, tapi pengaruhnya banyak. Dia adalah seorang yang mungkin membuat Paulus bisa menjadi tanda kutip lagi terkenal. Orang ini adalah Barnabas. Barnabas diberikan nama oleh para rasul, namanya artinya itu son of encouragement, anak yang yang memberikan encouragement gitu ya, dorongan, semangat supaya orang bisa semangat. Waktu dia mulai bergabung pada komunitas gereja pada saat itu, Barnabas itu punya satu ladang gitu ceritanya, dan dia menjual ladang yang dia miliki itu, dijual dan uangnya diserahkan untuk pelayanan gereja untuk dibagikan kepada jemaat pada saat itu. Satu orang yang berhati sangat-sangat mulia ya di dalam pelayanannya. Apa sih signifikansi dari Barnabas? Karena Paulus waktu awalnya kan kita tahu ya, Paulus itu kayak seorang teroris. Dia membunuh orang Kristen, dia mengejar gitu. Ini ada pengikut-pengikut Kristus ini menyesatkan, memberikan ancaman kepada ajaran Yahudi karena mereka menyembah kepada Allah lain yang bernama Yesus Kristus. Mereka tidak menghargai bait Allah. Ini bahaya sekali itu ajaran-ajaran seperti ini. Akhirnya Paulus berusaha membunuh satu demi satu sampai akhirnya dia sendiri ketemu dengan Kristus di dalam perjalanannya saat itu, dan dia bertobat, dia jatuh dari kudanya dan dia menjadi buta. Terus didoakan Ananias, dia bertobat, dan setelah bertobat ada perjalanan berapa tahun, akhirnya dia datang kepada para rasul. Para rasul kan waktu itu taunya ini orang seorang teroris. Tiba-tiba dibilang dia udah percaya. Hah? Nggak mungkin kan? Orang takut gitu. Dan Barnabas ini jadi orang yang pertama kali menyambut Paulus dan percaya ini orang udah benar-benar bertobat. Terimalah, ayo para rasul, ayo terima. Ini orang udah benar-benar bertobat. Nah, itulah yang membuat Paulus bisa dikenal oleh para rasul. Itu peranan sangat-sangat signifikan. Dan kalau kita baca di dalam perjalanan awal bukan hidup Paulus ya, di dalam perjalanan pertobatan Paulus, Paulus itu selalu bersama-sama dengan Barnabas di dalam pelayanannya mengabarkan Injil ke banyak daerah di seluruh dunia di dalam perjalanan awal-awal perjalanan misinya. Jadi Barnabas ini aku ngelihat jadi sosok mentor mungkin ya bagi Paulus saat itu, yang mereka selalu berjalan, punya hati misi sama-sama, mereka berjalan kemana-mana memberitakan Injil. Jadi ini jadi satu teladan yang baik. Barnabas itu bisa menjadi mentor bagi Paulus sampai akhirnya Paulus bisa menjadi orang yang sebesar ini. Dan yang menariknya kalau kita baca lagi, ternyata di dalam Alkitab itu ada konflik-konflik yang menarik. Jadi Paulus sama Barnabas itu pernah beberapa kali konflik juga. Ada konflik secara teologi yang akhirnya diselesaikan di sidang di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15. Ada juga konflik secara filsafat prinsip pelayanan. Jadi ada waktu di mana Paulus itu mau pergi pelayanan ke satu daerah, Barnabas itu ngotot untuk bawain Yohanes Markus gitu ya di dalam pelayanan ini. Paulus ngotot tidak boleh karena orang ini pernah janji mau ikut pelayanan di Pamfilia, tapi orang ini nggak bener gitu. Maksudnya pelayanannya nggak konsisten gitu, kayak tiba-tiba ngilang tiba-tiba. Ya Paulus nggak mau bawa orang kayak gini, nggak bisa orang kayak gini masa dibawa. Akhirnya itu yang membuat perpecahan. Setelah kejadian itu Paulus sama Barnabas itu nggak pelayanan bareng lagi. Paulus bawa Silas, bawa Timotius. Setelah itu yang lebih terkenal mungkin Timotius kan terkenal ya. Silas mungkin juga lebih tahu. Mungkin nggak seterkenal Timotius tapi masih lumayan lah. Ya yang Paulus bawa pergi orang-orang itu. Setelah itu Barnabas hilang. Nggak terlalu ada di dalam cerita lagi setelah kejadian itu. Di dalam cerita Alkitab paling kurang. Tapi ya ini indahnya cerita di dalam Alkitab itu, Paulus itu masih terus meng-acknowledge Barnabas. Jadi waktu baca di 1 Korintus misalnya, Paulus ada menyebut nama Barnabas juga misalnya. Dan Markus gitu ya, Markus yang pernah Paulus sebel banget gitu sama orang bernama Markus ini, sampai nggak mau diajak, sampai dia rela berantem sama Barnabas cuma gara-gara ini. Ya dibaca di Timotius juga Paulus bersyukur dengan adanya pelayanannya Markus. Jadi setelah terpisah berpuluh-puluh tahun, setelah terpisah sekian lama, ternyata mereka bisa menyelesaikan konflik itu dan berakhir dengan sangat-sangat damai. Paulus merasa terberkati oleh pelayanan Markus, Barnabas juga, ya Paulus juga bersyukur dengan pelayanan Barnabas, dan Barnabas juga sebaliknya. Jadi ada resolusi yang sangat-sangat baik yang terjadi setelah pelayanan, setelah melewati beberapa momen. Dan aku melihat Barnabas ini menjadi orang yang meng-encourage Paulus menjadi Paulus dan meng-encourage Markus menjadi Markus. Ya kalau kamu pelajari sejarah gereja, Markus itu jadi orang yang pergi ke Mesir dan memberitakan Injil di sana.
di dalam tradisi gereja, Markus ini adalah orang yang menuliskan Injil Markus. Ya, jadi kenapa kita punya Injil Markus? Karena Markus ini pernah diselamatkan oleh Barnabas. Ada yang bilang kemungkinan besar juga Markus itu sebenarnya sepupunya Barnabas. Karena di Kolose itu Paulus ada bilang itu dari kata Yunaninya seperti itu, artinya ada hubungan darah lah dari kata itu. Kayaknya sepupu kurang lebih gitu ya. Ya, ini menjadi cerita yang sangat menyentuh juga buatku, gimana teladan-teladan dari bapak-bapak gereja, para rasul dan rekan-rekan pada saat itu, bagaimana gereja kekristenan itu awalnya dimulai. Ada kesulitan, ada konflik, ada gesekan, tapi bagaimana mereka tetap bisa bekerja sama demi melayani Tuhan. Silahkan tanya kalau kamu ada pertanyaan, silahkan komen, tulis di kolom komentar, dan ya, kalau kamu merasa video ini memberkati, silahkan share kepada orang lain, dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya bisa terus dapat update dariku. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya.